Oke, sebelumnya kita sudah berhasil mendapatkan data dari query parameter di dalam controller. Sekarang kita coba mengimplementasikan root parameter yang dimana kita sudah implementasikan bagaimana mendapatkan data dari URI yang dinamis. Contohnya seperti ini. Kita akan coba akses suatu halaman profile contohnya ya. Profile dan di sini kita akan isikan dengan username. Oke, dan selanjutnya kita akan coba buat metode profile di dalam home controller dan juga kita akan mencoba untuk mendapatkan data username-nya. Sebenarnya teman-teman sah-sah saja ya kalau misalkan mau buat controller lagi untuk menghandle bagian profile di sini, tapi saya akan menggunakan home controller saja supaya tidak terlalu lama membuat controller lagi. Tapi teman-teman bisa aja dicoba untuk dipindahkan ke kelas lainnya untuk menampilkan profile seperti ini. Oke, di sini karena indeks sudah kita bahas, produk sudah kita bahas, dan di sini kita akan coba buat function dengan nama profile dan akan coba mempraktekkan bagaimana mendapatkan data yang kita masukkan ke dalam profile username. Semisal seperti ini. Kita akan coba akses localhost 8000 profile dan di sini kita akan coba tambahkan ID stake contohnya. Kemudian pada saat kita send, maka data ID stake ini akan muncul di dalam respon. Bagaimana caranya? Seperti pada contoh sebelumnya di dalam root, di dalam callback function kan kita harus menambahkan suatu parameter untuk bisa mendapatkan data yang disimpan di dalam root parameter. Dan karena sekarang untuk function yang kita pindahkan di dalam controller milik home controller dan akan diimplementasikan ke dalam method dengan nama profile, maka method profile ini perlu kita tambahkan parameter untuk menangkap nilai dari username atau dari nilai yang kita berikan di dalam root setelah profile atau yang ada tanda kurawalnya seperti ini yang artinya URI tersebut bisa kita dapatkan datanya dan nilainya bisa dinamis sesuai yang kita inputkan. Jadi di sini kita akan berikan juga parameter username dan untuk mendapatkan data atau menampilkan datanya mungkin kita bisa langsung gunakan return saja dan mengakses variabel username-nya. Seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman coba lakukan request di sini di new request kita klik lagi send maka muncul ID stake. Kalau misalkan kita coba ketikkan dengan nama lainnya maka akan muncul sesuai yang kita berikan meskipun isinya angka dan simbol dia juga akan menampilkan datanya sesuai yang kita berikan di sini. Kira-kira seperti itu. Dan pastikan juga untuk nilai yang teman-teman inputkan di dalam root parameter ini, kalau misalkan dengan menggunakan encoding atau URL encoding atau URL encode dengan bentuk ASCII di sini, sebenarnya teman-teman bisa wakilkan dengan simbol-simbol seperti ini. Semisal untuk spasi kita bisa gunakan %20 atau untuk simbol hashtag bisa menggunakan 23. Mungkin kita contohkan seperti ini. Misalkan diawali dengan hashtag ID stake contohnya. Kita coba send. Nah, bisa teman-teman lihat. Di sini diawali dengan hashtag meskipun kita di sini tambahkan %23 gitu. Misalkan di sini kita tambahkan %20 yaitu spasi dan kita berikan dengan nama saya Aim contohnya. Kita coba send maka di sini akan ada spasi. Kira-kira seperti itu. Jadi ini juga berlaku ya kalau misalkan teman-teman gunakan URL encode dan teman-teman juga bisa memanfaatkan URL decode untuk mendapatkan nilai yang sesungguhnya yang dimana sebenarnya di Laravel sudah otomatis di decode juga ya gitu atau bisa menampilkan sebenarnya %23 %20 ini seperti apa.